Bu Titin itu dulu dari desa. Ya. Desa ini Ngogak namanya. Ya, Ngogak. Ya, Ngogak enggak pernah ada yang tahu kan? Ya. Desa, kalau desa itu kelurahan itu Dukuh. Di daerah mana tuh, Bu? Di daerah Banyu Wah, kalau buka sendiri aku enggak mikir nanti risikonya gini ya. Iya, benar. Terus dorongan suami, terus akhirnya ya memang kita bebannya lebih berat. Karena kan nanggung karyawan, nanggung apa-apa sendiri. Tapi ya ketika kita tahu hasilnya lebih besar ya, terus dari usaha satu ke usaha lain itu berjalan seperti ya kayak Sanggar Senam itu kan saya enggak punya passion. Ya. Jadi enggak punya keahlian senam saya. Cuman karena saya hobi. Nah, segala sesuatu yang mungkin sobat kendel yang hobi itu bisa dijadikan rezeki. Ya. Sobat kendel yang hobi bisa dijadikan rezeki. Statement analisis itu apa, Pak, sebenarnya, Pak? Jadi mendeteksi intinya itu gini loh, setiap kata-kata, setiap perkataan atau bahkan tulisan itu punya makna khusus gitu, punya makna tertentu. Jadi tidak seperti apa yang tampak. Seringkali kan orang ngomong ya gitu ya, apa tidak gitu ya, tapi ternyata sebenarnya bukan kan gitu, misalnya gitu. Jadi menganalisis kata-kata supaya kita bisa mengetahui bahwa kalimat itu tuh mengandung unsur kebohongan atau kejujuran. Oh gitu ya. Jadi memang pasti muncul dua itu. Kalau nggak bohong ya berarti. Saya bacakan ya. Beliau adalah Ketua Alisa Inchmi Jateng, Ketua Parekraf Mes Jateng, Kontab UMKM Kadin Jateng, Wakil Ketua Umum Inchmi Jateng, Ngeri, Owner Musawa Land Property, ya, Owner Marwah, apa Marwah? Toko Marwah, ya. Herbal dan gift. Iya. Komisaris PT Hunian milik bersama. Wah, ini properti juga ya? Properti. Wah, luar biasa ini. Dan masih banyak yang lain ya. Nanti kita bahas sambil jalan. Namanya adalah Zakiah Joban. Schooling itu ya salah satunya adalah pembelajaran untuk dia bisa mengatur dirinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, termasuk ngurus rumah, termasuk mereka harus ada kewajiban ini, itu termasuk dalam materi pembelajaran schooling. Tiba aja karena pandemi, kayaknya saya mendapatkan satu inspirasi, saya membuat kelas online masa enak. Oh, jadi berarti mulainya sejak pandemi itu ya? Iya, bisa membuka kelas online masa awalnya itu juga dari dorongan teman-teman yang ada di Facebook. Ya, jadi ini pas timingnya ada pandemi, kemudian kebetulan saya ini orangnya suka sharing hasil masakan saya terutama, dan mereka mengenal kalau hasil masakan saya itu menjurusnya itu ke arah sehat. Ya, saya lebih banyak melakukan masakan-masakan di saya itu yang biasanya itu mungkin bersantan yang kental, saya olah menjadi tanpa santan tapi rasanya juga lari jauh dari otentiknya. 97 tuh saya pas kebetulan tuh lagi ke Jepang, waktu itu Februari itu pas banyak banget di sana tuh coklat-coklat Valentine. Saya ke Jepang dalam rangka apa? Jalan-jalan. I see. Oke. Terus sekarang banyak coklat. Sebelumnya jalan-jalan tuh saya tuh sudah doa gitu ya, minta semoga nanti saya nih jalan-jalan tuh juga membawa hikmah buat saya gitu. Saya tuh benar-benar sudah doa gitu. Dari ada niatnya ya. Itu tak kurang. Itu sudah menikah. Ngiras-ngirus. Itu sudah menikah belum, Pak? Itu belum toh. Nah, saya rambut riben. Harus kuliah. Oke. Terus di sana banyak coklat. Di sana banyak coklat Pak Jonala. Bagus lagi. Terus saya kepikiran kok di Semarang belum ada ya. Dia kan pelopor, konetan. Pelopor. Jadi saya dapat ide tuh waktu ke Jepang itu. Ya, S2 itu kan di Belanda. Ya. Waktu itu program internasional. Jordania ya? Bukan. Ya, aku yang ngono. Iki apa biar setelah itu Jordania. Oh, dirikan ya Jordan ya. Ya, ya waktu itu kan program internasional 17 negara gitu kan, dan saya lulus paling cepat Pak. Wis.
sampai dari Indonesia kan rada besar kepala waktu itu. Rasanya semuanya bisa ya. Terus akhirnya mencoba bisnis kok gagal. Jadi waktu sebelum Jordan, ya dari situ saya tahu akhirnya wah kalau mau bisnis tuh butuh mentor. Iya. Ya. Mentor tuh kan yang kalau bisa yang memang bisa membimbing kita dengan tulus apa adanya, nggak ngumpetin gitu ya. Sudah dapat silver plated button. Itu gajinya setiap bulan piro itu bisa kebayang kok. Iya. Nah, iki Facebooknya itu baru 2 bulan. Gajinya lebih besar daripada itu. Coba, apa nggak ngeri? Nah, aku dapat bocoran gitu. Gimana ceritanya nih Pak? Kok bisa masuk? Ya sebenarnya Facebook itu sudah setahun yang lalu saya punya fanpage ya Pak. Fanpage. Cuma waktu itu saya masih mindset saya, kok nanti upload di Facebook, kok YouTube sepi ya gitu. Iya. Makanya uploadnya cuma seminggu 2 kali. Itu pun yang video yang di YouTube yang nggak kenceng. Yang nggak terkenal. Yang saya upload di Facebook itu karena biasanya saya harus waktu itu saya upload ada 2 video itu simple aja. Waktu itu istri saya bikin tips cara menghemat gas. Wah itu mak-mak kan banyak ya. Itu saya upload aja karena di YouTube nggak kenceng videonya. Tapi di Facebook tiba-tiba boom 1 juta view kan. Wow. Saya nggak nyangka juga loh. Kok ternyata tahu-tahu dapat notif dari Facebook kalau ini fanpage-mu udah bisa di-monet gitu kan. Oh gitu. Iya, gara-gara banyak belajar. Nah di situ banyak teman-teman yang tertarik. Karena pencapaian-pencapaian tadi kok ada beberapa channel yang dengan mudah sampai dengan tanda kutip monet gitu. Akhirnya saya ada 2 teman yang ngejar saya, gimana ini saya juga pengen. Pokoknya gimana caranya kamu harus jadi mentor saya. Akhirnya saya telepon Mas Ian, piye iki meh gabung di perusahaan tuh perusahaan apa? Ini alhamdulillah punya klien gini-gini. Lah piye iki wis deal tahu-tahu. Terus pokoknya hitungan detik, Pak. Wis melu ya, wis bismillah. Akhirnya kita bikin lah Nafian Content Management. Baru-baru ini yang luar biasa itu namanya mungkin Pak Jumal atau Pak Ganda pernah dengar ya, namanya Mas Dodi Julkifli. Oh iya. Nah, itu pakar branding Semarang. Itu alhamdulillah menjadi klien kami. Ya, padahal subscribernya sudah 45.000. Channel YouTube-nya sudah banyak sekali yang ini, dan beliau menginginkan Nafian yang menjadi terapi 101 biasa. Kalau motivator kelas besar biasa. Terapi tapi kelas besar. Nah, itu. Ya, akhirnya belajar bagaimana implementasi terapi yang one on one itu dengan kelas sharing, kelas yang mungkin beberapa orang, kelas publik ratusan, bahkan ribuan. Dan alhamdulillah bersyukur rekod saya pernah bicara di depan 12.500 orang. Luar biasa. Super 12.000. Yes. Kalah saya naik kelas besar, kalah saya. Di Gelora Bung Karno. Yang itu bagaimana orang mengalami penyadaran, awareness gitu kan ya. Kemudian kita induksi sesuatu. Wow, misalnya inspirasi sobat lagi bicara berapa saat, baru 1 menit langsung kasih surat, Bapak selesai saja gitu. Pernah. Wow. Langsung ditulis surat gitu. Dan itu yang ngomong STEAM itu singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, dan Math. Art dan Math. Ya. Ke depan itu yang 80% Pak. 80% lapangan pekerjaan di bidang itu. Memiliki skill itu Pak. Harus memiliki skill itu. Skill dari kelima-limanya. Ya, salah satu. Oh, salah satu kan. Makanya. Iya, salah satu. Tinggal yang mana nih? Oke. Iya kan, yang mau anak-anak kita mau fokus di mana. Nah, sedangkan STEAM ini semuanya ada di robotik. Setuju nggak Pak Jumal? Setuju. Bahwa di robotik ada science. Tentu saja. Nah, ada teknologi. Iya. Iya kan? Ya, engineering pasti. Artnya juga, math apalagi kan itu kan. Seperti wah, luar biasa. Jadi hanya dengan belajar robotik kita sudah dapat 5 bidang skill. Siapa nih Pak tamunya Pak? Ya, beliau ini adalah CPO dan CMO dari sebuah startup yang membuat aplikasi pastinya bakal besar ya, karena yang resmikan saja Pak Ganjar orang top ya. Kedengarannya Pak Jumal ya? Iya tuh ya.
Ganjar bro. Pak Ganjar Gubernur Jateng ya. Iya. Nah, kita membuat sebuah aplikasi ini bagaimana bisa mengakomodir semua, mulai dari orang tua absensi, terus kemudian dari sisi absensi, dari sisi nilai. Orang tua pun juga harus tahu dari sisi pembayaran sudah, absensi sudah, PR Pak. Tugas mulai dari silabus sampai ke arah PR sampai ke ujian online. Saiki piro? Bulan kemarin untuk piro dari 3 channel? Ya namanya YouTube tuh kadang naik kadang turun. Kita sudah biasa siklusnya itu naik turun. Bro, yang paling tinggi piro bro? Kalau paling tinggi semua channel saat ini bulan ini paling tinggi. Saya semua di total. Gitu ya? Ya ini bulan ini hampir 60 juta. Alhamdulillah sangat seperti kayak dikasih THR. Ya, sangat bangga sekali. Juta. Padahal belum ada setahun saya. Padahal nggak tahu di balik perjuangannya seperti apa. Kita tanya aja perjuangannya Pak. Apa ya? Feng Shui itu luas sekali. Luas. Itu kan luas ini. Ada 5. Jadi Chinese Metaphysics sendiri ada 5. Apa saja? Ya, yang pertama itu kan tentang face reading, ya. Face reading. Jadi hoki yang dilihat dari wajah nih. Iya. Yang lebar-lebar biasanya hoki nih, yang suka tersenyum, tertawa. Terus juga ada Feng Shui, ya. Feng Shui. Ya, Feng Shui itu kan mengamati bangunan atau landform tanah. Dia yang ketiga itu ada yang namanya elemen atau kalau kita sebut itu pace. Berikutnya itu ada yang namanya I Ching juga, I Ching wisdom, ya. Ya, kaitannya dengan kebijaksanaan ya. Itu kan filsafat, lalu kebijaksanaan. Cina itu kan kuat ya, Konfusiannya juga kuat. Itu kan termasuk salah satu cabang ilmu yang keempat. Lalu yang kelima ini yang paling keren sebetulnya. Apa itu? Forecasting. Peramalan. Iya. Nah, peramalan ini yang seringkali dipakai oleh klien kami juga untuk menentukan apakah tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi saya akan menjadi seperti apa, lalu apa yang harus saya lakukan. Sekarang ini Umi tuh merasa sukses gitu ya Pak ya. Sukses tuh karena Umi sudah tahu siapa diri Umi gitu. Iya, siapa saya ini saya udah menemukan, dan saya temukan itu dari yang saya unik, jangan GRIS semua, dari komisi Pak. Iya, jadi dari komisi Pak Daniel. Keluarga komisi. Iya, dari Pak Daniel yang ini kalau di Umi tuh terngiangnya kita tuh harus kasih reward ke diri kita gitu. Jadi tuh kalau misalnya kita itu sudah sukses dalam arti mengerjakan sesuatu sesuai target bla 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 bla, kita kasih reward ke diri kita. Ada satu lagi nih soulmate Umi nih yang memang jarang, itu Pak Guru. Pak Guru, sing ganteng gitu ya Pak ya, katanya. Pak Guru, maaf ya Pak. Maaf ya Pak Guru. Enggak, Pak Guru itu Umi memang merasakan Pak Guru itu ini support Pak dari awal. Pak Jumala, Pak Ganda, Pak Daniel, Pak Aryawan juga itu support. Nah, Pak Guru ini yang menyampaikan ini label Umi Tri namanya berserah. Kita berserah sama Tuhan. Tuhan kasih lebih. Tuhan kasih 10 kali lipat Pak. Ini sampai saya sendiri kan heran kok bisa. Jadi setiap nganter klien, nganter closing itu gampang banget. Sehari pernah closing? Dalam sehari pernah closing berapa? Maksudnya ini ya, closing itu bisa 4 sampai 5. Sehari 5. Dalam maksudnya UTC dalam waktu sehari yang sama, tapi nganternya nggak sehari. Iya. Jadi bukan dikerjakan sehari. Tapi kan simulasi dari proses itu. Kebetulan ada satu waktu dalam sehari itu closing 5 gitu kan. Ada 4